Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Pradiptali dengan NIM 230911646 akan menjelaskan tentang cara kerja dan visualisasi dari FCFS, SJF, Round Robin, dan Deadlock. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang first come, first serve, yaitu prosesor menangani proses sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Proses yang pertama kali datang akan dieksekusi pertama kali. Di sini kita lihat, kan ini prosesnya P0, P1, P2, dan P3. Di sini, maka yang ketika kita running, maka dia langsung P0, P1, P2, P3. Execute time-nya tidak berpengaruh ya. Yang penting ininya saja prosesnya. Dia diprioritaskan dari yang paling 0, dari 0 seterusnya. Selanjutnya, shortest job first. Di sini prosesor menangani proses berdasarkan estimasi waktu proses. Proses dengan estimasi waktu terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat ya, masih sama, cuman execute time-nya berbeda. Yang P0-nya 3, P1-nya 9, P2-nya 12, dan P3-nya 6. Maka ketika kita running, maka dia akan menjalankan P0 terlebih dahulu, karena dia execute time-nya 3, kemudian P3 karena execute time-nya 6, kemudian P1, dan P2. Lanjut pada round robin. Prosesor memberikan waktu eksekusi tertentu atau kuantum untuk setiap proses dalam antrian, kemudian beralih ke proses berikutnya. Proses yang tidak selesai akan kembali ke antrian dan diberi kesempatan untuk dieksekusi kembali. Di sini dapat kita lihat ya, execute time-nya kan 3, 9, 12, dan 6. Kuantumnya 3, berarti tiap execute time-nya sudah 3, dia akan berhenti sementara jika execute time-nya masih ada dan beralih ke proses berikutnya. Kan P0 dari 3 selesai. Lanjut P1, 3, P2, P3. Di sini kan P1-nya akan lanjut lagi karena P1-nya ada 9. Berarti 9 kurang 3, 6. Kurang 3 lagi, tinggal 3. Nanti di sini P1-nya lagi yang 3 terakhir, habis. Gitu dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah deadlock. Deadlock terjadi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang diperlukan oleh proses lain untuk melanjutkan eksekusi. Hal ini menyebabkan semua proses terjebak dan tidak dapat dilanjutkan. Di sini dapat kita lihat menunjukkan dua atau lebih proses yang terjebak dalam siklus tunggu saling menunggu tanpa ada proses yang dapat dilanjutkan. Selanjutnya nanti kita akan mencoba mensimulasikannya ya di OS Simulator. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk mempraktikkan algoritma FCFS, SJF, deadlock, dan round robin ya. Pertama, kita akan membuka OS simulatornya, kemudian membuka compiler, kemudian di sini menginputkan programnya ya. Kita menginputkan untuk FCFS dan SJF dulu. Ini kodenya, kemudian kita compile, kemudian run. Kita tunggu dulu. Kemudian setelah itu kita buka ini. Kemudian kita akan mengatur yang ini, P1 prioritasnya menjadi per 1. Kemudian create. Kemudian pada P2 priority-nya tetap 1, tapi delay prosesnya kita jadikan 2 second. Create.
Kemudian pada P3 priority-nya 2 namun tidak memiliki delay. Kemudian kita akan start ya dan melihat. Bentar, kita cepatin dulu. Dapat dilihat yang pertama PID 1 duluan yang dijalankan, lalu P3, kemudian P2. Kenapa begitu? Karena pada P2 dia memiliki prioritas yang sama dengan P1 namun memiliki delay. Jadi P3 dulu yang dijalankan, lalu P2 yang dijalankan. Kemudian kita lanjut pada bagian SJF. Ini P1-nya priority 1. Bentar, kita lihat modulnya. Priority 2, 4, 1, 0, 2, 1. Sini kita taruh 1, namun delay-nya 2. Kemudian ini priority-nya 2, delay-nya 4. Lanjut P3 priority 3, namun delay prosesnya kita jadikan 1. Dan P4 di sini kita delay prosesnya 0 bisa. Bisa, berarti kita matikan saja. Lihat. Lalu kita coba jalankan. Dapat dilihat yang PID 4 duluan yang diprioritaskan, lalu yang lainnya lagi. Kenapa begitu? Karena pada SJF yang diprioritaskan itu bukan bagian priority ini, namun pada delay proses. Yang memiliki delay proses lebih sedikit, mendekati 0, dia duluan yang diprioritaskan untuk dijalankan. Kemudian kita lanjut pada round robin ya. Sini kodenya yang ini. Kita buka kodenya tadi. Compiler. Kita compile. Berhasil ya. Kemudian kita load in memory. Kemudian kita buka OS-nya lagi. Sekarang kita membuat lagi P1 priority 1. Di sini proses lifetime-nya kita buat 5 second. Ininya round robin settingnya 0,5 second nggak ada ya. Berarti 1 second aja. Create new process. Pada P2 kita buat jadi 3, create new process. Kemudian pada P3 kita buat menjadi 4, create new process. Sekarang kita akan mencoba jalankan. Start. Dapat dilihat di sini dia akan melooping karena pada bagian round robin ini memiliki 1 second dan mereka memiliki lifetime yang tertentu. Jadi setiap 1 detik itu mereka akan berpindah ke PID berikutnya dan akan melooping sampai proses lifetime mereka selesai. Gitu penjelasan untuk yang round robin. Dan yang terakhir adalah deadlock. Kita ambil program yang ini. Compilernya ini dia.
compile. Oke, kita load in memory. Habis itu kita buka lagi, kita ubah lagi jadi P2, H 2, 3. Kita compile, kemudian load in memory lagi, lanjut P3 lagi, ininya 3, 4, kemudian kita compile lagi, load in memory lagi, kemudian compile lagi, terakhir 4, di sini 4, di sininya 1. Compile, kemudian load in memory, kemudian kita akan membuka OS-nya. Nah, di sini kita langsung buat saja ya, langsung create new process. Lanjut lagi ke yang P2 ini, lanjut ke P3, lanjut ke P4. Pada deadlock ini kita menggunakannya round robin ya, agar terjadi loopingnya. Kemudian kita akan coba start, kemudian view process, view resource. Nah, di sini. Nah, di sini akan terjadi peringatan warning process deadlock is detected. Kenapa bisa terjadi sebuah deadlock? Itu karena pada deadlock itu dia sedang digunakan dan terdapat proses yang meminta restore tersebut di waktu yang bersamaan. Karena itu akan terjadi error. Kita dapat mencegahnya dengan rilis salah satu yang berwarna merah ini. Coba kita rilis yang ini. Maka dia akan lepas dari loopingan deadlocknya. Oke, sekian tentang mini project 3 CPU OS Simulator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.